Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Hah? Tahu nggak sih sebenarnya kimia itu nggak cuma rumus-rumus aneh atau tabung reaksi di laboratorium loh. Kimia itu ada di setiap detik di hidup kita. Apa ya? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pas kamu sikat gigi itu reaksi kimia antara pasta gigi sama sisa makanan di mulut kamu. Dan pas kamu lagi masak nasi goreng atau makan tempe, bahkan pas kamu lagi napas sekarang pun oksigen masuk ke badan kamu, karbon dioksida keluar, itu proses kimia nggak berhenti sedikit pun tahu. Dan sabun yang kamu pakai buat cuci tangan atau buat cuci muka, bensin yang kamu pakai untuk berjalan keluar, itu ada bahan kimia tahu. Jadi sebenarnya kita hidup dikelilingin kimia setiap hari, cuma kita nggak sadar aja. Gak perlu jadi ahli buat ngerti itu, cukup sadar kalau apa yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya berhubungan sama ilmu yang satu ini. Dan ini adalah contoh keseharian yang ada kimianya. Saksikan video aku ya guys. Sebelum mandi kita masih cuci muka dulu pakai ini. Nah, kandungan yang paling utama di dalam sabun cuci muka itu ada surfaktan. Dia yang tugasnya mengangkat minyak dan kotoran yang nempel di muka biar ke bawah air pas lagi dibilas. Terus ada pelembab kayak glycerin biar muka kita gak jadi kering kerontokan habis dicuci. Ada juga pengawet biar sabunnya gak gampang rusak atau tumbuh kuman. Terus ditambah sama zat yang ngatur keseimbangan kulit sama pewangi biar kerasa segar. Nah itulah zat kimia yang ada di sabun cuci muka. Setelah cuci muka kita lanjut sikat gigi pakai odol Ciptaden ini guys. Nah intinya odol itu isi dari bahan kimianya apa ya? Ada zat penggosok halus yang tugasnya bersihin noda di gigi pelan-pelan. Terus ada di Florida yang paling penting buat nguatin gigi biar gak gampang keropos. Terus ada yang bisa bikin berbusa biar kotoran lebih gampang angkat. Sama pelembab biar odolnya gak kering. Terus ada rasa wangi-wanginya biar napas kita langsung lebih seger. Nah itulah kandungan kimia yang ada di odol. Setelah mandi kita lanjut sholat. Habis sholat kita rapi-rapi, semua kelar kita lanjut untuk jalan ke sekolah. Nah kita kan pakai motor untuk berangkat ke sekolah. Nah di motor itu ada bensin. Kandungan kimia yang ada di bensin itu apa ya? Nah bensin itu sebenarnya campuran zat kimia dari minyak bumi ya. Isi utamanya hidrokarbon yang cepat dibakar langsung keluar tenaga buat muter mesin motor. Terus ada zat tambahan kayak oktan biar pembakaran pas gak bikin mesin ngelitik. Ada juga zat pembersih kecil-kecilan biar jalur bahan bakar gak gampang kotor. Sama zat penstabilan biar gak cepat rusak. Pas disimpan, singkatnya gabungan zat itu yang bikin motor kita bisa jalan. Nah itulah zat kimia yang ada di bensin motor. Nah udah sampai sekolah kita jalan masuk. Habis masuk kita ke kelas. Habis ke kelas kita literasi dulu sebelum masuk materi pelajaran pertama. Ini kita udah mulai belajar. Kita istirahat dulu makan MBG guys. Habis makan MBG kita lanjut belajar lagi. Habis belajar kita sholat karena udah istirahat kedua. Habis sholat kita mau makan cemilan dulu. Habis makan cemilan ya udah belajar lagi. Habis belajar kita pulang. Nah itulah beberapa contoh yang ada bahan kimianya dalam hidup kita. Nah kimia itu bisa kita dapati lagi di mana ya? Di makanan, di udara, maupun emosional kita. Dan secara harfiah, objek yang kita dengar, cium, cicipi, lihat, dan sentuh melibatkan kimia dan beragam contoh bahan kimia lainnya loh. Jadi kimia itu bisa berada di mana aja loh. Bisa di luar, bisa di dalam kamar, bisa di ruang tamu, ataupun dimanapun lainnya. Jadi segitu aja pembahasan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih guys yang sudah menonton. Dadah.